Hai Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat. Merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5, Yu Subrek dan Li Kenyakak. Langsung saja kita gaskan. Sejak berdirinya Istana Jiuhan, Wan Han Bingbao telah menjaga puncak Jiuhan dan tidak pernah diserang dari generasi ke generasi. Arai ini diwarisi dari Xianchen Immortal Gate, radiasi dari arai adalah ratusan mil, dan Suan membeku di langit, sangat stabil, tidak ada yang pernah bisa bergetar, dan tidak ada visi yang muncul. Saat ini, susunan gemetar Wan Hanbing benar-benar bergetar, yang membuat orang banyak di Istana Jiuhan entah bagaimana merasa panik. Semua orang tetap tenang. Lin Bingli dengan cepat pulih, dan segera berbicara untuk menenangkan emosi semua orang, tetapi begitu dia membuka mulutnya, getaran Wan Hanbing semakin bergetar. Dalam kekosongan di sekitarnya, suara berdengung aneh terdengar, dan segera, di bawah keheranan mereka, serangkaian bayangan kabur muncul, berpusat pada 9 puncak dingin, berdiri di sekitar tempat itu, menunjukkan sebuah amplop samar tren. Keberadaan hantu Fuzi ini jauh, tetapi dapat dilihat dengan jelas. Setiap hantu memiliki darah-darah di tubuhnya, seperti tentara yang bertempur di medan perang, jumlahnya luar biasa, dan tidak mungkin untuk dihitung. Dengan kemunculan hantu Fuzi yang terus-menerus, puncak Jiuhan bergetar, getaran besar Wan Hanbing bergetar, warna dunia berubah, dan angin dan awan tetap seolah-olah mereka akan mengarah ke ujung dunia, dan Istana Jiuhan akan sepenuhnya dimusnahkan. Istana. Situasi yang aneh ini telah membuat Lin Bingli tidak bisa tenang lagi. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa malam roh darah telah menghilang, dan tidak ada jejak napas yang tersisa. Tiba-tiba, orang-orang terkejut lagi, dan mereka tidak menunggu mereka untuk berpikir sejenak. Suara menderu dingin yang menderu datang, dan aku melihat puncak dari 9 puncak dingin, udara dingin yang luas dan menakjubkan melonjak ke langit, memadatkan puluhan ribu es hitam pola itu, yang jatuh seperti kepingan salju, menutupi area yang luas ratusan mil, dan bertahan lama. Namun, hantu-hantu aneh yang aneh itu tidak menghilang, dan hantu-hantu itu menjadi 2 kali lipat, masing-masing berdiri 100 mil jauhnya dan 10 mil jauhnya, sama seperti para prajurit yang tidak bisa dihancurkan menjaga wilayah, menekan Jiuhan Feng, dan bahkan menekan satu sisi dunia. Kerumunan di Istana Jiuhan memandang sekeliling dengan mata lebar, melihat bahwa Wan Han Bingfang akhirnya kembali tenang, dan hantu buram di kejauhan tidak bergerak maju, lalu dia menutupi dadanya dan menghela nafas lega. Sekelompok bertingkat tinggi di Istana Jiuhan, meskipun batu besar itu diletakkan di dalam hati mereka, mata mereka bersinar dengan ketegangan, dan mereka saling melirik, dan mereka semua berkedip ke puncak Jiuhan Peak. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka segera datang ke puncak. Begitu mereka datang ke sini, mereka melihat roh darah malam duduk di tengah-tengah puncak, dan tubuh Riket ditutupi dengan pola es Suan, satu demi satu, hampir dia menutupi. Melihat kedatangan sekelompok tetua dan murid, Ye Suesang tidak bangun, tetapi matanya sombong dengan cahaya dingin yang dingin, seolah-olah menembus kerumunan, dan seluruh kota bersalju diselimuti kejauhan. Putri, apa yang terjadi sekarang? Seorang wakil kepala sekolah, di bawah tekanan besar, bertanya secara terbuka. Adegan tadi dan pemandangan di depannya tidak biasa dan kemungkinan besar berkaitan dengan ketenangan Istana Jiuhan. Dengan keras. Jika aku menebak dengan benar, ini adalah hantu yang dilakukan anak itu. Ye Suesang terdiam, dan setiap kata ditekan, membuat atmosfer luar angkasa menjadi kaku dan membeku seperti es. Kerumunan merasakan perubahan dalam atmosfer dan tidak berani berbicara lagi, tetapi mereka semua tahu dalam hati mereka bahwa anak lelaki di mulut Ye Suesang adalah Chu Xingyun. Ye Suesang mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan. Bayangan samar yang baru saja muncul di sekitar susunan besar Wan Han seharusnya menjadi jiwa prajurit. Ada catatan dalam buku-buku kuno. Menurut legenda, beberapa penguasa Lingzhen kuno tahu bagaimana cara memadatkan pembunuhan tentara dan tentara. Roh memotong melemparkan sinar jiwa prajurit, yang menghalangi langit dan bumi dan menekan ribuan roh. Luo Yun datang ke Serakius kali ini, dan dia secara pribadi memimpin 1.000.000 pasukan, dan dia menggunakan 1.000.000 pasukan ini untuk mengusir jiwa prajurit untuk menekan jiwa Wan Han. Baru saja aku bersyukur bahwa aku tahu tepat waktu dan segera mengambil kendali Wan Han. Formasi es tidak menyebabkan kerugian. Kerumunan orang menggigil untuk sementara waktu, dan perasaan krisis yang baru saja hilang datang ke hati lagi, dan itu menjadi lebih kuat. Sekelompok orang yang tidak berguna.
Melihat ini, Ye Xuesang mendengus dingin dan menoleh untuk berkata. Roh tentara diperas, meskipun mereka tajam, tetapi yang disebut regu tidak lebih dari penindasan roh, dan mereka tidak bisa menghancurkan roh. Luasnya sangat besar, dan tidak pernah dapat mempengaruhi sedikit pun. Jika mereka berani datang, mereka hanya memiliki satu cara untuk mati. Kata-kata ini akan seperti jarum Ding Haisen, sehingga semua orang di 9 istana dingin akan dengan cepat tenang. Selama mereka bisa memegang sederet es yang luas, mereka tidak akan takut pada siapapun atau orang kuat manapun. Lalu apa yang dikatakan Tuan Istana, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya wakil pangeran lainnya, meskipun Ye Xuesang harus mempertahankan tempat itu untuk melawan jiwa prajurit, dan untuk mengumpulkan gerombolan es dan dingin, tetapi tidak ada yang berani menentang setiap kata-katanya. Pihak lain pertama mengembunkan 2 kaisar, dan kemudian melemparkan jiwa para prajurit, menekan deretan besar es dan dingin, yang membuat saya tidak bisa menembak. Ini sangat ketat, yang sangat mewakili tekad mereka, jadi yang kami butuhkan adalah tunggu mereka membawa mereka, dan kemudian bunuh mereka satu persatu, tidak ada yang diizinkan untuk tinggal. Ye Xuehang benar-benar marah, dan setiap kalimat mengandung keinginan untuk membunuh. Kata-kata yang membuat orang-orang dari 9 istana dingin membeku untuk sementara waktu, dan kemudian ada kemarahan yang sangat kuat di hatiku. Dalam pertempuran ini, mereka tidak akan mempertahankan, dan dalam posisi terkuat, hancurkan semua orang yang menginjakan kaki di Jiuhan Feng. Pada saat yang sama, orang-orang Sui Cheng melihat keterkejutan Jiuhan Feng dan kemunculan ribuan jiwa prajurit secara tiba-tiba. Pikiran mereka terkejut. Beberapa orang yang pemalu telah lama runtuh di tanah dan tidak berani bergerak. Master Pavilion Loyun, apakah ini pengaturanmu? Fu Xiaochen menunjuk ke jiwa prajurit besar di sekitarnya. Dia bisa merasakan bahwa jiwa prajurit ini mengandung nafas membunuh para prajurit, dan mereka datang dari sejuta pasukan. Chu Xingyun melirik Fu Xiaochen, dan kemudian mengangguk. Pada awal beberapa hari yang lalu, saya membiarkan 1 juta pasukan berdiri di berbagai tempat di Wan Hanbing, dan mengajari mereka metode casting jiwa tentara. Dapat dengan mudah menekan arai roh, bahkan Wan Hanbing Fang arai tidak terkecuali. Menekan formasi es Wan Han. Mata Fu Xiaochen melebar, dan kemudian ada ledakan ekstasi di wajahnya, dan dia buru-buru berkata. Karena formasi es Wan Han telah ditekan, mari kita berkumpul segera. Tanpa perlindungan formasi es Wan Han, Serang tidak sulit untuk pergi ke 9 istana dingin. Dalam pidatonya, mata Fu Xiaochen penuh dengan keganasan dan keganasan, tetapi jika dia melihat dari dekat di bawah keganasan ini, dia menyembunyikan jejak keserakahan dan kelicikan, dan kilatan melintas, dan orang-orang biasa tidak bisa melihat. Namun, detail ini, Chu Xingyun menatap matanya, sudut mulut diam-diam muncul dari mulut. Tuan Fugu, sepertinya kamu sedikit salah. Chu Xingyun memandang Fu Xiaochen, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi malah membuat ekspresi serius di wajahnya. Oh! Fu Xiaochen tertegun, bingung. 1 juta tentara memadatkan jiwa mereka dan kuat. Mereka memang mampu menekan formasi besar Wan Hanbing, tetapi mereka hanya menekannya, dan mereka tidak bisa dihancurkan. Selama mereka berada dalam darah-darah malam, mereka terus Wan Hanbing ini pertempuran besar, masih bisa berfungsi secara normal. Chu Xingyun menjelaskan dengan tergesa-gesa. Singkatnya, peran 1 juta jiwa-jiwa hanya untuk membatasi tembakan roh darah malam. Setelah dia menembak, Wan Hanbing akan kehilangan hatinya, sehingga benar-benar runtuh, tetapi kecuali dia, orang-orang lainnya masih bisa diberkati oleh susunan besar Wan Hanbing. Pertempuran ini masih sangat sulit. Ternyata begitu. Fu Xiaochen tiba-tiba menyadari bahwa kegembiraan di hatinya lebih kuat, hampir membanjiri seluruh tubuh, tetapi dia bersembunyi dengan sangat baik, dan wajahnya masih berpura-pura bermartabat. Saya melihatnya merenungkan suara film, dan kemudian berkata. Sangat sulit untuk menekan tembakan Ye Xuesang. Dia tidak bisa menembak, peluang kita untuk menang adalah 1 poin lagi, tetapi masalah ini tidak boleh ditunda untuk menghindari Ye Xuesang. Temukan solusinya. Tuan Fugu masuk akal. Chu Xingyun tersenyum, lalu dia berbalik dan menatap Su Muzhao dan Su Jing'an. Dia berkata, 2, ada yang harus aku lakukan. Master Pavilion Loyun, tolong katakan. Su Yanzhao dan Su Jing'an segera menjawab. Sekarang lembah Qixing telah menjadi sekutu Pavilion Wanjian.
Pertempuran ini akan mempengaruhi apakah lembah Qixing sepenuhnya dapat menyingkirkan nama sekte budak, dan mereka secara alami tidak akan tinggal di luar. Jutaan pasukan hari ini, aku telah diserahkan oleh Chu Hu dan Luling untuk mempertahankan penindasan dari jiwa jutaan tentara melawan gerombolan es, dan di sisi lain, aku siap untuk memimpin kerumunan besok Tuan, yang kuat, menginjakan kaki di Istana Jiuhan, secara resmi menghadap Istana Jiuhan, tetapi untuk alasan keamanan, saya harap Anda berdua akan mundur ke Seven Star Valley untuk mencegah konspirasi dari Istana Jiuhan. Ketika Chu Xingyun mengatakan ini, matanya menatap lurus ke arah Su Muzhao dan Su Jing'an, tetapi pengetahuan spiritualnya dengan hati-hati menyelimuti Fu Xiaochen, dan menemukan bahwa kegembiraan di mata Fu Xiaochen semakin kuat, dan itu hampir luar biasa. Master Pavilion Loyun, karena keberadaan Wan Han Bingbao, hanya Yin dan Yang dan orang-orang dengan budidaya Yin dan Yang di atas yang dapat dengan aman menginjakan kaki di puncak Jiuhan. Meskipun Muzhao dan aku memiliki kekuatan biasa, mereka juga dapat membantu. Bisakah masalah mundur ke lembah bintang 7 diserahkan kepada orang lain? Su Jing'an bertanya kembali, dan pada saat ini, dia juga ingin menjejakkan kaki di Istana Jiuhan dan mengangkat nama lembah bintang 7. Dia sama dengan Su Muzhao. Sebagai murid Qixinggu, keduanya selalu ingat pelatihan leluhur. Untuk menyingkirkan nama leluhur budak, mereka berdua ingin memberikan kontribusi dan melihat adegan ini terjadi di depan mata mereka. Mengenai jawaban Su Muzhao dan Su Jing'an, Chu Xingyun tidak terkejut. Dia berdeham dan hanya ingin berbicara. Di belakangnya, Fu Xiaochen tiba-tiba berdiri dan memarahi. Pengaturan Tuan Luoyun didasarkan pada situasi keseluruhan, Anda bagaimana keduanya bisa menolak karena pikiran pribadi mereka. Fu Xiaochen pergi ke Su Muzhao dan Su Jing'an, memancarkan paksaan yang tak tertahankan, dan berkata dengan dingin lagi. Sekarang, kalian berdua segera pensiun ke lembah 7 bintang seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Luoyun, tanpa perintah, tidak pernah mau pergi, seperti untuk Istana Jiuhan, serahkan saja pada kami. Kakek. Ekspresi Su Jing'an kagum. Ucapan ini keluar dari mulut Fu Xiaochen. Dia selalu merasa sedikit aneh. Dia merasa Fu Xiaochen sepertinya ingin dia dan Su Muzhao pergi. Kalian berdua tidak perlu banyak bicara, dan mulai sesegera mungkin, agar tidak menunda pejuang. Fu Xiaochen melirik Su Jing'an dan Su Muzhao lagi, melambaikan tangannya, dengan sedikit urgensi. Keduanya yakin bahwa Istana Jiuhan akan selesai dengan aman. Mungkin tidak akan lama bagi Anda untuk mendengar berita kemenangan. Chu Xingyun menatap dua teman terbaik di depannya, dan suaranya sedikit emosional. Emosi itu kompleks. Pavilion Loyun mengambil gambar dan mengalahkan Istana Jiuhan. Itu pasti tenurial dan 9 stabilitas. Fu Xiaochen berkata dengan datar, dan kemudian memandang Su Muzhao dan Su Jing'an lagi. Suaranya tidak bisa dilawan. Pergi sekarang. Setelah melihat ini, Su Muzhao dan Su Jing'an tidak banyak bicara tetapi mendesah sedikit tanpa daya sebelum berbalik, dan beberapa dengan enggan meninggalkan Serakius. Untuk sementara, kedua pria ini keras kepala dan menantikan pengampunan Pavilion Luoyun. Melihat Su Muzhao dan Su Jing'an pergi, wajah Fu Xiaochen memancarkan senyum yang tak terlihat. Wajah Chu Xingyun tetap tidak berubah, dan Ning Seng berkata, mereka menunggu lama di 9 istana dingin, mereka pasti akan sedikit tidak mau. Namun, sejak saat ini, pertempuran sudah membunyikan klakson, dan mereka terus tinggal di sini, saya khawatir ini akan sesuai lagi. Mendengar ini, Fu Xiaochen tiba-tiba merasakan sesuatu dalam kata-kata Chu Xingyun, tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk dengan cepat meninggalkan ide ini, menghadap Chu Xingyun dan berkata. Sejak besok, kamu dan aku akan menginjakan kaki di Jiuhan Feng, lalu saya akan istirahat sekarang. Bagus. Chu Xingyun mengangguk sambil tersenyum. Menjerit. Ketika Fu Xiaochen berbalik, angin dingin menyapu, membuat semua orang menggigil. Setelah angin dingin menyapu, sosok Chu Xingyun menghilang, seperti hantu di siang hari, tidak ada yang dapat menemukan jejak. Tanpa disadari, hari semakin memudar, dan malam yang gelap menyelimuti seluruh Skydome, pada saat yang sama, juga menyelimuti seluruh kota yang bersalju, dengan hanya 3 atau 2 cahaya lilin yang bergoyang. Besok mengatasi Istana Jiuhan, Chu Xingyun telah menyampaikannya, dan tiba-tiba, seluruh kota salju mendidih sepenuhnya, dan ratusan orang bertanya-tanya tentang masalah ini, berharap untuk melakukan yang terbaik.
Tetapi semua orang tahu bahwa pertempuran ini sangat sulit, bahkan jika mereka bisa menang, itu akan menjadi kemenangan yang mengerikan, banyak orang akan mati, begitu dikalahkan, semuanya akan terhapus dan darah mengalir. Dalam situasi seperti itu, suasana di dalam dan di luar kota salju dulunya kaku, seolah-olah angin dingin agak dingin dan suram, bertiup di langit dan bumi, seperti lagu pemakaman yang sedih. Pada saat ini, sebuah halaman terpencil di Serakius. Karena waktu penyimpanannya terlalu lama, seluruh halaman dipenuhi dengan bau korupsi, tidak ada vitalitas, dan tidak ada pejalan kaki di sekitarnya, seolah-olah ditinggalkan, itu tidak diketahui oleh semua orang. Di ruang latihan di halaman, cahaya lilin berkilauan menyala, mencerminkan dua sosok hitam di dinding. Bagaimana Anda melakukan apa yang saya katakan kepada Anda? Sosok gelap berbicara sedikit, dan melalui api redup, ia tampaknya mengenakan jubah biru, dengan sosok tinggi dan wajah tegas, dan seluruh orang tampak tegak. Guardian, aku telah mencampur-adukan orang-orang kami ke dalam jutaan tentara sesuai dengan instruksi Anda. Itu sangat tersembunyi. Besok, dengan perintah Anda, kekuatan militer jutaan tentara pasti akan jatuh ke tangan Anda. Sosok gelap lain menjawab dengan hormat, berlutut di kedua lutut sambil menjawab, tanpa mengangkat kepalanya dari awal sampai akhir. Sosok gelap ini berasal dari Kixinggu dan merupakan penatua di Kixinggu. Baru saja, dia memanggil orang lain untuk menjadi pemilik lembah. Dengan kata lain, siapa pria parubaya ini dalam jubah biru selain Fu Xiaochen? Kamu melakukan pekerjaan yang sangat bagus dalam masalah ini, dan kamu tidak akan pernah kehilangan kentunganmu ketika kamu melakukan bisnis. Fu Xiaochen tertawa puas, melambaikan tangannya, dan napasnya berubah total. Pada hari kerja, dia berperilaku anggun dan memperlakukan semua orang dengan tenang dan tenang. Pada saat ini, dia bermata dingin dan memiliki roh yang mendominasi seluruh tubuhnya. Seperti burung hantu di dunia, dia merasa napasnya tertekan. Besok aku akan pergi ke Jiuhanfeng dengan Luo Yun, dan kamu akan segera mengumpulkan orang-orang penting di pavilion Wanjian sesuai dengan rencana, menjauh dari tentara. Pada saat itu, aku akan mencari peluang untuk menyelinap pergi dari istana Jiuhan dan datang kepadamu dan aku. Lokasi, bunuh semua tokoh penting itu, dan dengan demikian merebut kekuatan militer jutaan tentara. Seluruh rencana tidak boleh memiliki apa-apa, apalagi membocorkan angin. Selama rencana ini berhasil, ketika Luo Yun dan Istana Jiuhan bertarung untuk hidupmu, aku bisa mengambil keuntungan dari nelayan dan menyatukan 6 kekuatan untuk menjadi nyata. Lord of the North Wasteland. Fu Xiaochen memberitahu penatua Kixinggu, ketika dia berbicara, matanya menjadi merah, dan seluruh orang itu seperti orang gila, dalam keadaan yang sangat gila, sehingga penatua Kixinggu sedikit berdebar. Rencana Tuan Gu tidak tertandingi, dan dia pasti akan berhasil. Penatua Kixinggu pertama-tama merasa tersanjung, dan kemudian dia berhenti, berkata dengan nada pahit. Namun, Penatua Jingan dan Penatua Muzao, apa yang akan kita jelaskan? Kixinggu yang lebih tua ini selalu menjadi orang kepercayaan Fu Xiaochen, mengetahui sifat asli Fu Xiaochen. Di mata orang lain, Fu Xiaochen adalah penguasa lembah 7 bintang. Ia rendah hati dan menganggap lembah 7 bintang di mana-mana. Demi kedamaian orang-orang di lembah 7 bintang, ia rela menyerahkan hidupnya. Sungguh hebat. Namun, ini hanya upaya dangkal, yang semuanya disamarkan oleh Fu Xiaochen, yang ia lakukan hanya untuk mendapatkan hak yang lebih besar. Semua orang ditipu olehnya, termasuk Su Muzao dan Su Jingan. Jika Su Jingan dan Su Muzao sadar akan hal ini, mereka pasti akan meninggalkan Kixinggu. Bagi Kixinggu, kerugiannya akan sangat besar, dan mereka akan kehilangan 2 orang jenius yang diperkirakan akan memengaruhi nirvana. Hal ini tidak sederhana. Fu Xiaochen mengangkat alisnya dan berkata dengan jijik. Luo Yun dan Istana Jiuhan meninggal dalam perkelahian. Saya mengambil keuntungan dari nelayan dan menjadi pemenang terbesar. Semua orang kecuali saya terbunuh di tempat. Pada saat itu, sebagai satu-satunya yang selamat, setiap kalimat yang saya katakan akan menjadi fakta tanpa kompromi. Siapa yang bisa membantah? Dari saat dia meninggalkan Seven Star Valley, seluruh rencana terbentuk dalam pikiran Fu Xiaochen. Setiap langkah sempurna, dan dia bisa dengan mudah bersembunyi dari langit. Pada awalnya, dia agak bermasalah, bagaimana terus menipu Su Muzao dan Su Jingan. Setelah semua, jika 2 orang ini juga di Serakius, mudah untuk menemukan petunjuk yang akan mempengaruhi rencananya.
Namun, masalah ini benar-benar hilang hari ini. Chu Xingyun sebenarnya mengambil inisiatif untuk membuat Su Muzhao dan Su Jing'an meninggalkan Syracuse dan mundur ke Seven Star Valley. Mendengar kalimat ini, Fu Xiaochen sangat gembira, langsung setuju dengan pendapat Chu Xingyun, dan berteriak keras, sehingga Su Muzhao dan Su Jing'an segera meninggalkan kota salju dan tidak bisa menolak. Luo Yun ini, sebelum dia meninggal, melegakan bagiku. Untuk mengucapkan terima kasih atas kebodohannya, besok aku akan membantunya meninggalkan seluruh tubuh, dan meninggalkan dunia dengan sopan. Wajah Fu Xiaochen semua pelit. Tertawa, mengayunkan cahaya lilin yang menyinari wajahnya, mengungkapkan rasa harga diri yang memusingkan. Dia mencibir dingin, dan seluruh ruangan itu agak sunyi aneh. Ini membuat Fu Xiaochen tiba-tiba memiliki perasaan aneh. Tiba-tiba dia menoleh, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku, dan matanya melebar. Di bidang penglihatan, sesepuh Kixinggu jatuh ke tanah, tidak ada vitalitas di tubuhnya, dan di samping mayatnya, berdiri seorang pria muda berpakaian hitam, tampan dan seperti iblis di wajah, menggantung tenang-tenang tertawa. Tuan Fugu, rencanamu sangat bagus, tapi sayang sekali kau berpikir terlalu baik, dan itu sedikit keluar dari kenyataan. Pria muda berkulit hitam itu menatap Fu Xiaochen sambil tersenyum. Tetapi Fu Fuchen merasakan kulit kepalanya kesemutan untuk sementara waktu, dan seluruh tubuhnya gemetar. Master Pavilion Loyun, apa maksudmu? Fu Xiaochen menarik napas dalam-dalam, nyaris tidak mengeluarkan senyum. Aku mendengar dengan jelas percakapan antara kalian berdua, mengapa aku harus terus berpura-pura gila dan menjual konyol? Chu Xingyun mengangkat bahu dan melangkah lebih dekat ke Fu Xiaochen, perlahan-lahan berkata. Namun, bahkan jika kamu terus berpura-pura menjadi gila dan menjual bodoh, tidak masalah. Sejak awal, saya tahu bahwa Anda dilahirkan dengan tulang belakang dan otak Anda penuh kekuatan. Kata-kata ini sampai ke telinga Fu Xiaochen, membuat wajah Fu Xiaochen berubah, dan tatapannya pada Chu Xingyun langsung menjadi dingin, tetapi segera, dia penuh dengan senyum lagi, dan tersenyum pahit. Loyun Pavilion Master, ini apakah ada kesalahpahaman? Bagaimana menurutmu? Chu Xingyun telah berjalan di depan Fu Xiaochen, matanya menunduk memeriksa wajah jelek ini, suaranya acuh tak acuh. Hari itu, Anda memberi saya Muyuan Xuanjing dan meminta aliansi, dan saya tahu Anda benar. Rasa haus akan kekuasaan sama sekali tidak ada di bawah Van Gogh, tetapi Anda lebih pintar dari Van Gogh dan menyembunyikan lebih banyak kedap air. Sejak saya meninggalkan Kixinggu, saya telah mengamati Anda secara diam-diam. Atas nama konfederasi, Anda telah mengatur agar selebritis Anda memasuki jutaan tentara, menguasai hak untuk mengirim, dan berniat mendekati Chu Hu dan Luling. Apakah kamu tidak tahu? Dengan Muyuan Xuanjing sebagai chip tawar-menawar, menjadi sekutu Pavilion Wanjian, dan kemudian menggunakan aku dan musuh mematikan istana Jiuhan untuk membersihkan semua hambatan untukmu. Akhirnya, kamu bisa mengendalikan jutaan pasukan dan mengendalikan 6 pasukan. Untuk menjadi penguasa Northwestland. Tuan Fugu, angan-anganmu benar-benar pintar. Sebuah kalimat suara keluar dari mulut Chu Xingyun, dan setiap kali dia berkata, wajah Fu Xiaochen bermartabat, tetapi dia tidak berbicara dari awal sampai akhir, senyum pahit yang tidak dapat dijelaskan di wajahnya, tetapi matanya seperti elang. Setajam itu, kesadaran spiritual melayang pergi dengan tenang, mengamati sekeliling dengan hati-hati. Tuan Fugu, Anda tidak perlu menyelinap untuk menyelidiki. Malam ini, tidak ada seorang pun kecuali saya datang ke sini, dan tidak ada yang tahu rencana Anda. Pada saat ini, Chu Xingyun tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Fu Xiaochen wajahnya akhirnya berubah, hatinya melonjak tanpa bisa dijelaskan, dan pupilnya gemetar liar. Ada banyak orang di Seven Star Valley di antara sejuta pasukan, kecuali mereka yang mengikuti Anda secara diam-diam, kebanyakan dari mereka murni di alam, yang didedikasikan untuk menyingkirkan nama sekte budak. Jika Anda tiba-tiba mati, dan konspirasi semacam itu pecah, itu akan selalu menarik pasukannya kacau. Sekarang karena perang sudah dekat, saya tidak ingin melihat ini terjadi. Berbicara tentang ini, Chu Xingyun menghela nafas dan berkata dengan sedikit penyesalan. Itu sebabnya, hari ini, saya akan secara khusus membuka Su Muzhao dan Su Jing'an. Saya tidak ingin mereka tahu bahwa mereka telah menghormati paman mereka selama lebih dari 20 tahun. Sebenarnya adalah orang yang tercela yang tidak ragu untuk menipu semua orang demi kekuasaan. Chu Xingyun menggerakkan matanya dan jatuh pada tubuh Fu Xiaochen lagi.
Aku melihat wajah Fu Xiaochen tidak lagi memiliki ekspresi bermartabat. Seluruh wajah sudah diselimuti oleh suram dan dingin, melangkah keluar, dan momentum luar biasa tertekan seperti gelombang. Luo Yun, aku akui, kamu benar-benar pintar, kamu baru saja bicara itu memang benar, tapi salah satu hal paling bodoh kamu adalah melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Tubuh Fu Xiaochen penuh dengan kekuatan spiritual yang berlimpah. Semburan awan menyelimuti Chu Xingyun dan bahkan seluruh ruang rahasia, benar-benar mengisolasi dunia luar. Pada saat yang sama, ia awalnya bernafas 3 kali, tiba-tiba 2 kali lipat ke 4 kali lipat nirvana, dengan tangannya terbungkus Qi nirvana, memegang kekosongan, Tianlong Guqin muncul di sana, Long Yin meledak bergema di udara, sama sekali rumah-rumah emas dituangkan ke bawah, mewarnai ruang menjadi warna emas. Cahaya keemasan kosong dan mengisi setiap sudut ruang latihan. Sajak piano yang menjulang naik secara terus-menerus, halus dan luar biasa, tanpa bayangan dan tidak terlihat, tetapi itu benar-benar ada. Luo Yun, kamu sendirian, dan berani datang ke sini. Tampaknya tujuanmu kali ini adalah untuk menemukan kematian. Fu Xiaochen sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuhnya, dan wajahnya menjadi berantakan, dan dia berkata dengan tawa yang merajalela. Fu Xiaochen tidak takut pada Chu Xingyun, bahkan jika seorang pemuda di bawah usia 20 memiliki bakat luar biasa dan petualangan yang tak terhitung jumlahnya, itu masih jauh lebih rendah darinya dalam hal budidaya dan kualifikasi. Apa yang benar-benar ditakuti Fu Xiaochen adalah banyak penguasa di belakang Chu Xingyun, dia tidak berani meremehkan siapapun, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Chu Xingyun akan datang sendirian malam ini dan tidak ada yang akan mengikutinya. Karena itu, mengapa Fu Xiaochen harus takut? Meskipun rencanaku telah sepenuhnya dilihat oleh Luo Yun, tetapi menilai dari kata-kata dan perbuatannya, seharusnya tidak ada orang lain yang diberitahu. Selama aku membunuhnya, tidak ada yang akan tahu tentang masalah ini. Jika orang lain diselidiki, aku bisa mendorong semuanya ke Istana Jiuhan. Dengan cara ini, Paviliun Wanjian dan Istana Jiuhan akan menjadi musuh mati, yang akan lebih kondusif untuk tembakanku. Dalam sekejap, sebuah rencana menyeramkan muncul dalam pikiran Fu Xiaochen. Dia mencibir dingin, matanya bergerak perlahan, tetapi menemukan bahwa wajah Chu Xingyun tidak menunjukkan rasa takut dan malu yang dia harapkan, karena selalu tenang. Pada saat ini, kamu masih berpura-pura tenang, tapi ini juga normal. Hanya dalam beberapa saat yang menarik, aku telah menaikkan basis budidaya ke 4 kali lipat nirvana, yang memang menakutkan. Fu Xiaochen memandang Chu dengan ringan. Xingyun, sangat bangga. Menghadapi wajah sebenarnya dari Fu Xiaochen, Chu Xingyun tersenyum dengan jijik dan berkata, setelah saya membantu Anda menyingkirkan cacing emas langit, hambatan Anda ke dunia akan dilonggarkan. Selama Anda melakukan kerja keras, Anda dapat berhasil menembus dunia. Hambatan, beberapa hari ini ketika saya memasuki Gunung Mitian, Anda baru saja mengambil kesempatan untuk berhasil maju ke dunia 4 kali lipat nirvana. Tapi setelah kamu dipromosikan, kamu tidak memberitahu siapapun. Sebaliknya, kamu menggunakan semacam metode rahasia untuk menekan basis kultivasi menjadi nirvana triple. Kurasa alasan kamu melakukan ini adalah untuk bermain seperti babi dan memakan harimau. Sayangnya, misteri yang kamu kuasai terlalu kasar. Ketika aku melangkah keluar dari Gunung Tianshan, aku melihat semua penyamaranmu. Konyol seperti kamu. Kupikir kamu telah menipu semua orang. Tidakkah kamu merasa malu? Chu Xingyun mencibir Fu Xiaochen, menerobos metode rahasia Fu Xiaochen dengan pengalaman kultivasinya dan kekuatan supranatural, tidak ada upaya sama sekali. Alasan mengapa dia tidak mengungkapkan itu adalah karena waktunya belum matang. Kau mencari kematian. Fu Xiaochen kesal dengan kata-kata Chu Xingyun. Di bawah raungan, niat membunuh yang kuat di dalam hatinya melonjak, telapak tangannya berkibar, senar pada Tianlong Guqin bergetar, dan piano berubah menjadi Zen Tianlong Yin seperti gelombang air. Diserang seperti ini, tampaknya membunuh Chu Xingyun di tempat. Tetapi pada saat yang sama, kekosongan itu tiba-tiba tercabik-cabik. Di bidang penglihatan Fu Xiaochen, cahaya pedang gelap bergoyang, dan masing-masing sedalam-sedalam. Tampaknya berisi gagasan membunuh, dan secara akurat dihujani dengan suara Long Yin. Keduanya menghilang, tanpa jejak. Siapa? Fu Xiaochen berbalik tiba-tiba, melihat di belakang Chu Xingyun, ada 4 sosok tajam diam-diam, memegang pedang, dan seluruh tubuh dikelilingi oleh cahaya ungu dan hitam, dan ada perasaan mengerikan yang tidak bisa dikatakan.
Luo Yun, kamu hanyalah penjahat kejam. Baru saja kamu mengatakan bahwa hanya satu orang datang, jadi apa kesakralan dari 4 orang ini? Fu Xiaochen menyeringai di mulutnya, tetapi wajahnya menjadi sangat jelek, dia terkejut. Saya menemukan bahwa nafas ke-4 orang ini begitu kuat sehingga mereka semua adalah nirwana. Setelah melihat ini, Fu Xiaochen mengertakkan giginya dan menatap ke-4 orang itu dengan dalam. Pada saat ini, cahaya lilin sedikit bergoyang, dan cahaya api menyinari ke-4 orang itu, perlahan-lahan mencerminkan wajah-wajah yang akrab dan dingin. Dalam sekejap, hati Fu Xiaochen menggigil keras dan dia merasakan dingin di tulang belakang memukul kepalanya, dan suaranya bergetar. Fan Wuji, Gu Fanxing, Lin Yuanli, dan Gu Xuanfeng, bagaimana mungkin Anda, bukankah Anda semua sudah mati? Fu Xiaochen melangkah bolak-balik, dan seluruh wajah menjadi pucat seperti kertas. Dia bisa sangat yakin bahwa ke-4 orang ini sudah mati dan mati di tangan Chu Xingyun. Ada banyak orang yang bisa bersaksi, tetapi mengapa orang-orang mati muncul di sini dan menjadi penolong Chu Xingyun? Luo Yun mengatakan tadi malam ini, dia sendiri yang akan datang. Mungkinkah ke-4 orang ini bukan manusia tetapi hantu? Kepala Fu Xiaochen kacau, dia melihat ke-4 nirwana Sword Slave dan Chu Xingyun. Dia merasa bahwa dunia dan bumi berputar, yang sangat tidak nyaman. Sebagai orang yang sekarat, bahkan jika Anda tahu segalanya, itu tidak masuk akal, tetapi Anda dapat yakin bahwa setelah Anda mati, Anda akan menjadi anggota itu. Pada saat ini, suara Chu Xingyun tiba-tiba muncul di Fu Xiaochen di belakangnya, seolah-olah dari jurang kematian, setiap kata dan setiap suara membuat kulit kepala Fu Xiaochen mati rasa. Tiba-tiba dia menoleh ke belakang dan melihat pedang hitam dengan cahaya pedang yang mengerikan. Cahaya pedang itu tertindas, tanpa depan, tapi sangat berat, seperti gunung abadi, membiarkan tubuh dan rohnya laut semua mulai bergetar. Tianlong Guqin. Fu Xiaochen menggertakkan giginya dan ingin menggunakan Tianlong Guqin untuk menahan api lubang hitam. Namun, Tianlong Guqin yang kosong telah ditahan oleh 4 budak pedang nirvana, dan cahaya pedang dipenjara dengan berat. Tidak ada gerakan. Ayo mati. Chu Xingyun melafalkan pelafalan lagi, seperti pernyataan kematian yang dingin dan kejam. Suara gemuruh terdengar, pedang lubang hitam tertekan, ruang itu retak dengan tanda-tanda halus, cahaya pedang gelap menyentuh tanah, bumi bergetar untuk sementara waktu, kekuatan pedang mengerikan menyapu, dan seluruh halaman dihancurkan dan berubah menjadi kehancuran. Tubuh Chu Xingyun melintas dengan ringan, tergantung di bawah kubah malam, dan di belakangnya, 4 budak pedang nirvana berdiri tanpa kata, bergerak, dan jubah gelap masih tertiup angin malam. Masalah tersembunyi terakhir akhirnya dihapus. Besok adalah hari terakhir dari pertempuran terakhir. Chu Xingyun menyentuh telapak tangan dan meletakkan tubuh Fu Xiaochen ke ruang batin, tetapi matanya terus menatap ke puncak Jiuhan yang jauh, terus berkedip melacak ide membunuh dan para lelaki aneh. Dia menatap diam-diam seperti ini, dan setelah waktu yang lama, dia berbalik dan menghilang ke dalam malam yang tebal, tetapi pikiran dan ketekunan pembunuhan tidak menyebar di sana, dan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Ketika timur berwarna putih, cahaya pagi yang tipis jatuh merobek malam yang dalam, dan pada saat yang sama, itu juga menerangi kota salju yang tidak signifikan, yang menunjukkan kedatangan hari yang baru. Banyak tokoh telah berkumpul di dalam dan di luar Serakius. Semua orang mengangkat kepala dan menatap kerumunan yang kosong, dan wajah itu penuh harapan. Chu Xingyun berdiri di puncak kerumunan dan melihatnya menatap matahari yang hangat yang perlahan naik, meliriknya, dan berkata kepada Lu Qingyao di belakangnya. Bagaimana masalah ini ditangani? Semua pengkhianat di Lembah 7 Bintang telah dibunuh sesuai dengan perintah Tuan. Seluruh proses ini sangat disembunyikan. Tidak ada yang menemukan bahwa bahkan jika seseorang menyelidiki, hasil akhirnya akan menunjuk ke istana Jiuhan. Lu Qingyao menjawab dengan dingin. Suaranya halus dan hanya 2 orang yang bisa mendengarnya. Setelah mendengarkan, Chu Xingyun mengangguk dengan puas, matanya perlahan bergerak menjauh, dan menatap lagi pada matahari yang hangat di langit kubah, di mata yang dalam, sinar warna merah mekar, dan seluruh orang tampak menjadi pedang, sangat tajam, positif tunggu sampai Ling Tian bangkit. Sudah waktunya, ayo pergi. Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam. Di belakangnya, Wu Jingsui, Lin Tianchong dan Mo Wanggong terkejut, dan tubuh mereka juga mekar. 4 orang, 8 mata, menatap Jiuhan Feng di depan. Niat perang yang luar biasa pecah pada saat ini.
9 puncak dingin, tertutup salju, langit yang tertutup es, bahkan jika matahari menyinari, masih penuh menggigil kedinginan. Nuoda adalah pegunungan, tidak ada bayang-bayang tanaman dan pohon, dan tidak ada binatang roh yang selamat, seperti neraka beku. Di jalan menuju puncak, Chu Xingyun, Mo Wanggong, Wu Jingsui, dan Lin Tianchong sedang berjalan di sini, melangkah-langkah demi langkah, dan membuat suara bengkak teredam pada saat ini. Di atas kepala 4 orang, hantu-hantu ganas, hantu-hantu dan roh-roh turun di langit, menekan ribuan formasi Xuanbing. Yang pertama kuat, dan yang terakhir dingin dan suram. Di antara tabrakan, keseimbangan tertentu terbentuk dengan cerdik. 4 orang, 2 pertempuran, gunung bersalju, dan suara langkah kaki yang tidak terburu-buru, semuanya menunjukkan rasa penolakan yang kuat. Nak, apakah kamu diam-diam menyelesaikan Fu Xiaochen tadi malam? Tiba-tiba, suara Lin Tianchong pelan-pelan terdengar, membiarkan atmosfer yang dipadatkan menunjukkan sentuhan cahaya, dan sepertinya tidak terlalu tertekan. Fu Xiaochen secara alami licik. Dia menjaga dia di awal hanya untuk membawa ular keluar dari gua dan sepenuhnya menghilangkan kekuatan dari partai yang tersisa. Sekarang setelah pertempuran semakin dekat, orang ini tidak boleh tinggal. Chu Xingyun tidak terkejut dengan penemuan Lin Tianchong, dan suaranya tenang. Jadi bagaimana Anda menjelaskan kepada Su Jingan dan Su Muzhao? Lin Tianchong terus bertanya, nadanya tampak santai, suaranya santai, tetapi tubuhnya masih menunjukkan ketegangan. Jelas, suasana bermartabat dari pertempuran ini telah melalui 100 pertempuran. Dia tidak bisa dengan mudah melihatnya, dan terus-menerus menyesuaikan kondisinya. Chu Xingyun menggerakkan matanya ke Lin Tianchong dan tertawa ringan, lalu menjawab, saya telah mengatur agar Chu Hu dan Qing Yao berurusan dengan hal-hal ini. Kematian Fu Xiaochen akhirnya akan mengarah ke istana Jiuhan, dan setelah pertempuran berakhir, saya diam-diam akan mengirim seseorang untuk mempublikasikan masalah ini, dan di Qixinggu berdiri sebuah patung untuk Fu Xiaochen untuk menenangkan emosi Qixinggu. Lagi pula, bagi orang-orang di lembah 7 bintang, sifat sejati Fu Xiaochen, mereka tidak mengetahuinya. Jika kebenaran diberitahukan, itu tidak akan bermanfaat bagi siapapun, sebaliknya, itu hanya akan menyebabkan perselisihan dan pertempuran yang tak berkesudahan. Kamu melakukan ini terutama untuk menenangkan Su Muzhao dan Su Jingan, benarkan? Lin Tianhong tersenyum, dan sudah lama melihat pikiran nyata Chu Xingyun. Sepanjang jalan dari dinasti Liu Yun, Lin Tianchong dan Chu Xingyun memiliki banyak persimpangan meskipun dia masih tidak bisa melihat melalui Chu Xingyun, dia tahu temperamen Chu Xingyun, menekankan cinta dan menepati janji. Dengan kekuatan yang dimiliki Pavilion Wanjian sekarang, Seven Star Valley, itu tidak akan dipertimbangkan sama sekali. Bahkan jika Fu Xiaochen terbunuh secara paksa dan kemudian ditekan dengan paksa, itu akan baik-baik saja. Alasan mengapa Chu Xingyun membuang Fu Xiaochen dengan cara ini adalah untuk memahami Su Muzhao dan Su Jingan, kedua orang ini adalah teman baik Chu Xingyun dari 2 dunia. Bagaimanapun, mereka tidak ingin melihat mereka sedih. Mendengar kata-kata Lin Tianchong, Chu Xingyun masih hanya tersenyum, mengangkat kepalanya, dan melihat ke puncak Jiuhan Feng, yang semakin dekat dan menghembuskan napas. Mungkin, hanya jika kita kalah dalam pertempuran ini, tidak peduli apa yang saya lakukan, apa yang telah disiapkan secara diam-diam, semuanya akan menjadi tidak berarti, hanya kemenangan, hanya setelahnya. Yuluo menghentikan langkah 3 orang di sebelahnya, dan matanya menjadi dalam. Lin Tianchong menatap tajam ke dalam ke arah Chu Xingyun, lalu menundukkan kepalanya dan menatap lengan cakar kerajaan di telapak tangannya. Dia tidak memiliki udara yang baik. Aku ingin meredakan suasana. Bocahmu berkata, biarkan aku melakukan pekerjaan tidak langsung secara langsung, kamu tidak bisa simpan saya dimsum. Terlebih lagi, aku telah berada di langit selama bertahun-tahun, dan akhirnya mendapatkan senjata kerajaan. Aku tidak ingin memberikannya kepada istana Jiuhan dengan sia-sia. Dengan itu, Lin Tianchong memutar matanya pada Chu Xingyun. Dengan ekspresi seperti itu, 3 orang lainnya tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba, warna bermartabat di matanya benar-benar hilang. Ini belum terlalu dini, ayo percepat. Chu Xingyun memandang Lin Tianchong dengan rasa terima kasih dan mengambil napas dalam-dalam sebelum berbicara lagi. Kata-kata itu jatuh, dan semua orang fokus pada kepala, semua mempercepat langkahnya, setiap langkah sangat menentukan, matanya bersinar penuh semangat dengan gagasan kemenangan. Segera, sekelompok 4 orang datang ke istana Jiuhan.
Gerbang sekte ini, yang telah ada selama ribuan tahun, kosong pada saat ini. Terlepas dari angin dingin yang menderu dan istana es yang tak berujung, tidak ada sosok sama sekali, dan ada ketakutan akan napas tercekik. Chu Xingyun hanya melihat sekeliling, lalu mengambil kembali tatapannya, melangkah keluar, dan terus berjalan ke depan, melangkah lurus ke arah puncak Jiuhan Feng. Ketika keempatnya datang ke lereng gunung, mereka berhenti berbarengan, dan suasana di sekitarnya tiba-tiba berubah, menjadi lebih beku dan dingin. Di bidang penglihatan, ada alun-alun yang sangat luas di depannya, hampir di seluruh lereng gunung, hanya menyisakan jalur gunung yang sempit, terus ke puncak Jiuhan Peak. Di alun-alun, sekelompok 18 orang berdiri berjajar, dan Lin Bingli, yang mengenakan pakaian biru, ada di antara mereka. Orang-orang ini secara alami adalah 18 penatua istana Jiuhan. Pada kultivasi sejati, mereka adalah tingkat yin dan yang, tetapi setelah berkah dari sederetan es dan dingin, sekarang mereka semua menghembuskan nirvana, 18 orang, nafas langit, betapa horornya, nyaris memadatkan ruang ini hidup. Terakhir kali kamu melarikan diri, ini dianggap keberuntungan kamu, kali ini, bahkan jika peri Daluo turun, kamu masih tidak ingin menyelamatkan nyawa anjing ini. Lin Bingli segera berteriak pada Chu Xingyun dengan suara keras, niat membunuh yang mengerikan sudah membanjiri seluruh tubuh. Begitu dia berbicara, 17 tua-tua lain dari 9 istana dingin juga menonjol, napas semua orang sangat keras, dengan keinginan kuat untuk membunuh. Betulkah? Mata Chu Xingyun masih tenang, melihat ke-18 orang kuat di depannya, tidak ada ombak, tapi dia perlahan-lahan menoleh dan berkata kepada Lin Tianchong dan yang lainnya, kamu pertama kali naik ke puncak. Di sini, aku sendirian. Dalam sebuah kalimat pendek, itu jatuh ke telinga istana Jiuhan yang lebih tua, tetapi itu seperti petir. Itu membuat ekspresi dari 18 orang tertegun dan mata mereka melebar. Mereka pikir mereka memiliki halusinasi pendengaran. Berkultivasi sebagai Chu Xingyun, yang hanya memiliki 6 yin dan yang, harus menghadapi 18 dari mereka. Aku akui, kamu memang punya beberapa cara, tetapi jika kamu ingin menghadapi 18 dari kita, itu sama saja dengan kematian. Lin Bingli berteriak lagi, dan 17 orang yang tersisa juga menatap dingin ke arah Chu Xingyun, merasa bahwa dia kecil baca itu. Bahkan, mereka semua merasa bahwa kalimat Chu Xingyun mungkin hanya untuk membuat mereka kesal, dan omong kosong berkata dengan santai, anak ini sangat licik, tidak boleh membiarkannya berakhir dengan baik. Dalam sekejap, 18 tetua istana Jiuhan memiliki pikiran mereka sendiri. Namun, pemikiran ini baru saja muncul, dan Lin Tianchong, Wu Jingsui dan Mo Wanggong mengangguk ke Chu Xingyun, tanpa sepatah kata pun, mereka melangkah maju langsung, menuju jalan gunung di belakang alun-alun pergi dan tinggalkan Chu Xingyun sendirian, menghadapi Nirvana 18. Lakukan, hentikan mereka. Setelah beberapa saat yang gelisah, Lin Bingli tiba-tiba pulih, dan Lian Bu melangkah ringan, membuat suara rendah. Bergemuruh. Di langit, embun beku terbang, dan di kehampaan, tampaknya bintang beku terhormat telah mendarat dan telah bergegas ke Lin Tianchong dan Wu Jingsui, dan giginya dicakar. Void Shock. Pedang inverse. Pada saat Lin Bingli membuka mulutnya, Chu Xingyun tampaknya telah meramalkannya, dan Dewa Udara melangkah keluar seketika, seolah-olah hantu muncul di depannya, lubang-lubang hitam muncul, pedang terbalik ditebas, Void Shock membuat raungan keras. Pedang ini sempurna, menahan semua serangan Lin Bingli, dan memblokir jalan untuk Wu Jingsui dan Lin Tianchong dan yang lainnya untuk memungkinkan mereka masuk ke gunung dengan aman. Lawanmu adalah aku. Mulut Chu Xingyun melayang dengan tawa, dan suaranya langsung membuat sisa tetua istana Jiuhan meledak menjadi amarah, dan langkah-langkahnya keluar, dan hawa dingin yang berduri baru saja memotong kekosongan. Jika Anda jatuh, Anda harus membunuh Chu Xingyun langsung. Namun, mereka baru saja menembak, dan di bidang penglihatan, berpusat pada tubuh Chu Xingyun, ada bayangan hitam ganas yang keluar, jumlahnya sangat besar, masing-masing memancarkan napas teror, secara paksa menghalangi dinginnya di ruang angkasa. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang kuat? Semua sesepuh istana Jiuhan terkejut untuk sementara waktu. Mereka terkejut menemukan bahwa bayangan ini sebenarnya adalah pakar top. Ada 95 orang, di mana 90 adalah Yin dan Yang. Ranvana Nirvana beranggotakan 5 orang, barisan seperti itu, sudah mengerikan. Chu Xingyun mengabaikan para penatua istana Jiuhan, menoleh, dan berkata kepada 3 orang di belakang.
3 orang, semuanya berjalan sesuai rencana. Setelah saya berurusan dengan orang-orang ini, saya akan segera bergabung dengan Anda. Oke. Ketiganya mengangguk, dan saat mereka melihat ke belakang, sosok mereka menyala, dan mereka segera menghilang ke bidang visi Chu Xingyun. Ketika ketiganya pergi, kelima pedang Nirvana dan 10 pedang Yin dan yang juga memasuki jalan gunung bersama-sama, sosok itu menghilang dengan sangat cepat dan bergegas ke puncak Jiuhan Peak dengan kecepatan penuh. Sialan, terus lakukan itu. Seorang penatua dari istana Jiuhan melihat bahwa segera dia akan menghentikan Lin Tianchong dan Wu Jinsui dan yang lainnya, tetapi dia belum melakukannya, dan merasakan bunga di depannya, sosok heroik Chu Xingyun, sudah muncul di depannya, menghalangi seluruh jalan gunung. Aku bilang barusan, lawanmu adalah aku, mengapa kamu semua tuli? Chu Xingyun menunduk dan mengangkat pedang lubang hitam, dan di belakangnya, 80 pedang Yin dan yang mengangkat pedang mereka pada saat yang sama, dan cahaya pedang tersebar, Seng Sheng menghancurkan seluruh jalan gunung. Para tetua dari istana Jiuhan tiba-tiba membeku. Pada saat ini, mereka meremehkan mereka dan kemudian bertingkah aneh. Mereka masih begitu merajalela sehingga tidak mungkin untuk menebak. Mereka saling memandang dan tidak tahu bagaimana menjadi baik. Beberapa orang bodoh, karena mereka akan naik ke puncak, biarkan mereka pergi. Pada saat ini, Lin Bingli berdiri lagi, meludahkan suara yang jelas di mulutnya, tetapi matanya masih menatap Chu Xingyun. Penatua Lin, apakah ini sedikit salah? Seorang penatua dari istana Jiuhan terkejut. Mereka memerintahkan pembantaian darah malam hari dan tetap di lereng gunung. Bagaimana mereka bisa membiarkan lebih dari 10 orang naik ke puncak dengan cara yang begitu megah? Bahasa kuno, pencuri menangkap raja terlebih dahulu, selama dia membunuh Chu Xingyun ini, semua masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Suara Lin Bingli benar-benar, dengan rasa ragu, melanjutkan. Lebih dari 10 distrik. Itu hanya seseorang, bahkan jika Anda naik ke puncak, Anda tidak akan bisa mengangkat gelombang sedikit pun, dan Anda akan mati sia-sia. Dengar, banyak tetua istana Jiuhan yang diam-diam rasional. Anda tahu, di puncak, ada 2 wakil penguasa istana yang ditempatkan, dan kekuatan 2 orang mencapai setengah langkah kaisar bela diri, dan seluruh gurun utara orang miskin, tidak ada saingan. Sebaliknya, apa yang harus mereka khawatirkan lebih adalah bahwa pemuda misterius di depannya, selama ia bisa menangkapnya atau membunuhnya di tempat pertempuran akan berakhir. Setelah memahami ini, semua penatua istana Jiuhan mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah Chu Xingyun, tetapi menemukan bahwa Chu Xingyun menatap mereka dengan mencibir, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan mencibir. Kamu 18 setelah restu dari Wan Hanbing, kekuatannya memang telah mencapai ranah nirvana, tetapi fondasi dangkal Anda tidak memiliki cara untuk menunjukkan kekuatan nirvana yang sebenarnya. Atas dasar 18 orangmu, dan formasi kuno dari 3000 bintang dingin ini, aku akan dengan sengaja menjatuhkan hukuman mati. Aku takut ini sedikit aneh. Kata Chu Xingyun sambil memindai sekeliling, matanya lebar dan dalam. Lihat semuanya. Ketika suara terakhir jatuh, ekspresi tua-tua istana Jiuhan menjadi sangat indah. Jantung Lin Bingli berdetak kencang, benar-benar lupa apa yang baru saja dikatakannya dan berkata, bagaimana Anda bisa tahu formasi kuno 3000 bintang dingin? Mengatakan bahwa, dalam kekosongan yang tertutup oleh embun beku, ada suara turbulen samar-samar, dengan alun-alun yang lebar sebagai pusatnya, dan garis-garis yang tak terhitung menjulang di sekitar, sebenarnya menutupi arai spiritual yang sangat besar. Ada sebanyak 3000 mata dalam jajaran roh ini. Setiap jajaran mata adalah murid dari 9 istana dingin, berdiri dalam 3000, terkondensasi menjadi bintang dingin, melepaskan dingin yang mengerikan, tersembunyi tetapi tidak dikirim, tetapi dikirim tidak jelas, itu seperti pisau dingin yang tersembunyi di kegelapan, yang membuat orang tidak dapat diprediksi. 3000 bintang dingin arai kuno adalah deretan besar warisan dari 9 istana dingin. Letaknya di tingkat ke-7. Arai ini bukan sekte perlindungan yang besar, tetapi arai pembunuhan murni. 3000 roh surga berdiri di lereng gunung. Begitu formasi dinyalakan, bintang dingin itu jatuh dan membunuh tak terlihat, bahkan orang kuat nirwana harus dibunuh di tempat. Chu Xingyun menjentikan api lubang hitam, pedang merdu melantunkan dan mengguncang, menghilangkan es yang tertutup dengan kekosongan, dan susunan kuno 3000 bintang dingin juga sepenuhnya terbuka. Istana Jiuhan di kehidupan terakhir adalah samar dan tidak dapat diprediksi, dan bahkan Chu Xingyun tidak jelas. Namun, ia pernah masuk ke istana Jiuhan sebagai tamu.
Dia tidak asing dengan beberapa rahasia istana Jiuhan. Arai kuno yang terdiri dari 3.000 bintang dingin ini, dari melangkah ke puncak Jiuhan, dia dengan jelas merasakannya, dan dia juga sangat jelas bahwa dalam pertempuran hari ini, istana Jiuhan pasti akan mengatur susunan ini. Melihat senyum percaya diri di wajah Chu Xingyun, para tetua istana Jiuhan tiba-tiba panik, merasa bahwa mereka benar-benar dilihat oleh Chu Xingyun, ekspresinya menjadi jelek, dan pikirannya juga berantakan. Tenang, Mo Yao terkena konspirasi putra ini. Lin Bingli memberikan minuman ringan lagi untuk membuat para tetua di istana Jiuhan pulih, tetapi ketika dia melihat tombaknya sedikit menunjuk, dia berkata dengan dingin. Anak ini sebagian besar berada di bermain trik, mencoba mengganggu pikiran kita, bahkan jika dia tahu formasi kuno dari 3.000 bintang dingin, maka, segera mendesak formasi besar untuk membunuhnya di tempat. Lin Bingli telah menderita beberapa kerugian dari Chu Xingyun, dan dia menjadi sangat berhati-hati, dia mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi, tetapi mendengar suara mencibir datang, terutama yang keras. Saya melihat Chu Xingyun berdiri di tempat, menatap Lin Bingli dengan tatapan orang idiot, diejek dan berkata. Lin Bingli, karena saya tahu keberadaan susunan kuno 3.000 bintang dingin, saya juga tahu bahwa Anda akan mendesak susunan ini, apakah Anda masih secara naif berpikir bahwa saya akan berdiri di sini untuk membunuh Anda tanpa persiapan? Chu Xingyun menggelengkan kepalanya lagi, tangan kanannya terulur, dan dia menjentikkan jari. Hampir pada saat yang sama, 80 pedang yin yang di belakangnya menyapu langit, kekuatan langit dan bumi mekar, momentumnya luar biasa, dan suara horor lalala seperti Wang yang menghancurkan langit dan bumi. Di belakangnya, ia bersentuhan dengan jiwa-jiwa yang mati, dan langsung menyulut, mengubah semuanya menjadi warna-warna hijau dan menakutkan. Selain itu, nyala api ini menyentuh bintang-bintang dingin di kehampaan dan membuat dengungan mendengung. Keduanya tidak bertabrakan atau dimusnahkan. Mereka benar-benar berdiri diam di kehampaan dan membuat 3.000 bintang dingin formasi kuno sangat kaku. Tidak dapat mendesak setengah poin. 18 penatua dari istana Jiuhan dan 3.000 murid dari istana Jiuhan mengangkat kepala mereka serentak menatap pemandangan kaku di kekosongan. Wajah itu menjadi pucat sebagai akibat keterkejutan. 3.000 bintang dingin arai kuno adalah warisan dari 9 istana dingin. Ini menakutkan dan kuat. Telah menewaskan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, susunan ini baru saja dipamerkan, dan itu secara paksa dikuasai oleh Chu Xingyun. Setengah menit. Dengan kekuatan saya saat ini, tidak sulit untuk secara paksa menghilangkan 3.000 formasi kuno bintang dingin, tetapi sangat sederhana untuk menampungnya. Lagi pula orang yang bertanggung jawab atas formasi ini bukan Ye Xuesang. Chu Xing samar-samar Yun Yan mengejek 18 penatua dari Nine Cold Palace, membuat wajah mereka bahkan lebih buruk, dan hati mereka marah dan marah. Namun, Chu Xingyun masuk akal. Karena jutaan jiwa prajurit, Ye Xuesang tidak berani mengambil risiko, jika tidak, selama formasi besar Wan Hanbing rusak, maka yang menunggu mereka adalah pasukan serigala harimau yang tak ada habisnya. Meskipun istana Jiuhan memiliki latar belakang yang kaya, itu tidak bisa menahan ombaknya. Lagi pula, Ye Xuesang tidak bisa menembak dan tidak bisa menjadi tuan rumah pertempuran besar. Ini tidak terlihat, yang memberi kesempatan pada Chu Xingyun. Kami tidak membutuhkan tembakan tuan istana, kami cukup untuk membunuhmu di tempat. Lin Bingli melambaikan tangannya, dan di belakangnya, pintu kuno yang tertutup salju tebal muncul, menyemprotkan kekuatan segel yang tebal. Dia menatap Chu Xingyun dengan kondensasi dingin, tetapi berkata di mulutnya. Semua orang, meskipun api hijau samar ini dapat mengandung 3.000 formasi kuno bintang dingin, sumber mendasar dari api ini berasal dari 80 yin dan yang kuat. Kekuatan langit dan bumi tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Dengan kata lain, anak ini hanya berpura-pura tenang dan tidak cukup takut. Silakan, jangan membuat lebih banyak bibir dengannya, kalau tidak kamu akan terus jatuh ke dalam perangkapnya. Setelah menyelesaikan ini, Lin Bingli mengambil inisiatif untuk melangkah di depan Chu Xingyun, kekuatan segel kota dingin dilepaskan, dan dia dipaksa untuk membunuh Chu Xingyun. Pada saat ini, Chu Xingyun belum bertindak, dan dia merasakan selusin nirwana mengerikan mendesaknya. Dia akan menghancurkannya, dan napasnya bergetar. Tetapi hanya dengan cara ini, mata gelapnya masih dipenuhi dengan cahaya sihir yang sangat sombong, perang akan menyala, dan pembunuhan akan vertikal dan horizontal, seolah-olah itu benar-benar berubah menjadi iblis.
Lin Bingli mendesak, dan tiba-tiba hawa dingin menyelimuti langit, dan para tetua lainnya dari istana Jiuhan juga menembak, semua terbunuh ke arah Chu Xingyun, seolah mengambil pukulan untuk menabrak Chu Xingyun hingga hancur lebur. Langkah Dewa Udara seketika. Chu Xingyun melintaskan sebuah pikiran, cahaya ungu mekar, sosoknya benar-benar menghilang, para penyerang mengerikan itu membombardir ruang kosong, mengejutkan angin dingin, dan bahkan alun-alun itu bergetar keras. Ini tampaknya cara yang aneh dalam melakukan sesuatu. Ini sangat cepat. Selama kita mengunci satu sama lain, kita dapat menghentikan serangan menyelinap rahasia anak ini. Seorang penatua dari istana Jiuhan segera berbicara, dia juga pandai dalam melakukan sesuatu, dan segera memikirkannya menahan diri. Ini kata yang sangat bagus, tetapi sayangnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara lagi. Pada saat yang sama, sosok Chu Xingyun muncul di depan sesepuh dari Nine Cold Palace, matanya menatap mata satu sama lain, dan dia menyembur dengan angkuh. Membunuh. Persetan aku. Tetua Jiuhan Palace terkejut, tetapi dia dengan cepat pulih dari keterkejutan dan tidak mundur. Dia langsung menarik pedang dari senjata kerajaan dan menusukkannya ke dada Chu Xingyun, menggigil menakutkan. Meletus seperti gunung berapi dan menyegel segalanya, termasuk kekuatan surga dan bumi di Chu Xingyun. Penatua Istana Jiuhan adalah yang terendah di antara 18 orang. Bahkan setelah berkat dari Brigade Wanhan, itu hanyalah nirvana, dan dia tidak bisa mengguncang pedang lubang hitam, tetapi dia juga tahu ini dengan baik. Meskipun pedang itu ditikam, itu hanya pedang palsu, dan tubuhnya mundur-mundur dengan marah, berharap untuk menggunakan jarak ini. Tapi ketika dia diam-diam menghitung, Chu Xingyun menyapu sosok itu, dan benar-benar menjaga sikap memegang pedang, terus-menerus mendekati sesepuh dari 9 istana dingin, membuat yang terakhir gemetar dan berlama-lama. Kamu gila. Tetua Jiuhan Palace berteriak, dan pedang itu melihat lagi, mencoba untuk memaksa Chu Xingyun kembali, tetapi Chu Xingyun masih mendekat, lengan kirinya berayun, dan dia secara sukarela menyapa pedang kerajaan, kan lengan secara paksa melambaikan api lubang hitam, dan 1 juta gajah meledak dengan kekuatan besar. Jiang Wang bergegas ke jantung tetua Jiuhan Palace, menggerogoti ide terakhirnya. Selamatkan aku. Penatua istana Jiuhan berteriak. Pada saat ini dia memandang Chu Xingyun, merasa panik dan gemetar. Chu Xingyun berjuang untuk terluka dan harus memotongnya. Tetua lain dari istana Jiuhan tidak mengharapkan Chu Xingyun menjadi seperti ini. Setelah absen singkat, mereka akan menyelamatkan mereka, tetapi mereka baru saja menembak, dan cahaya pedang lubang hitam yang mewakili kematian telah jatuh dan menabrak kepala istana Jiuhan yang lebih tua. Kabut darah meledak, dan mayat tanpa kepala yang masih memiliki suhu turun dari udara. Penatua Bingxin, mati. Di belakang, 3.000 murid istana Jiuhan membelalakan mata mereka. Pertempuran baru saja dimulai. Seorang tetua istana Jiuhan meninggal di tangan Chu Xingyun. Tapi datanglah. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa penatua istana Jiuhan telah menembak, mencoba untuk memaksa Chu Xingyun kembali, tetapi Chu Xingyun mengambil inisiatif untuk menyambut pedang dan secara paksa mengecam pedang yang akan membunuhnya. Pedang ini murni untuk membunuh. Pergi mati. Pada saat ini, cakar hantu-hantu dingin langsung melayang keluar dari kehampaan, terperangkap dengan nirvana, dan menembus ke kulit Chu Xingyun dari belakang, bahkan jika Chu Xingyun memiliki tubuh hitam. Sepotong besar darah tertangkap. Hampir pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar, dan dingin yang kuat meletus di atas cakar hantu, mengikuti punggung Chu Xingyun, dan secara paksa masuk ke dalam tubuhnya, untuk benar-benar membekukan laut rohnya. Roh hantu cakar hantu-hantuku, dapat membekukan segalanya, nak, kau sudah mati. Seorang penatua dari 9 istana dingin berkata kepada sengatan Chu Xingyun, tapi bukan wajah ketakutan Chu Xingyun yang menanggapinya. Tapi nyala api mematikan. Menjerit. Chu Xingyun dan istana Jiuhan yang tua sangat dekat, dan nyala api yang mematikan sangat kuat. Yang terakhir tidak dapat dihindari. Ketika tubuh menyentuh api, jiwa-jiwa yang mati bergetar dan jatuh langsung di dada istana Jiuhan yang lebih tua. Cahaya api hijau mekar, mengayunkan kehampaan, nyala-nyala api yang membakar mematikan kulit kepala kerumunan, dan ke mata, sesepuh istana Jiuhan kehilangan semua vitalitas, berubah menjadi tubuh yang kering, dan jatuh ke tanah, gemetar. Masih ada 16. Tangan Chu Xingyun memeriksa, dan menarik nyala api kematian jiwa orang mati, dan menggumamkan gumaman di mulutnya. Pada saat yang singkat ini, dia secara paksa membombardir kedua tetua istana Jiuhan,
tetapi sebagai harga, energi spiritualnya sangat dikonsumsi, dan punggung dan lengan kirinya terluka, lubang darahnya suram, dan airnya panas. Darah. Tapi untuk cedera ini, Chu Xingyun tidak memperhatikannya, dan masih mengangkat pedang lubang hitam di tangannya, melangkah maju selangkah demi selangkah, membunuh dengan saksama. Pertempuran hari ini terlalu penting. Ini tentang keberhasilan atau kegagalan situasi keseluruhan. Berani-beraninya Chu Xingyun memiliki sedikit reservasi, bahkan jika dia terluka parah, bahkan jika Ling Hai kelelahan, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk dibunuh. Tampaknya kita semua telah meremehkan tekadnya. Kerumunan itu menatap Chu Xingyun, yang seperti iblis pembunuh berdarah dengan pedang yang berat, dan niat berdarahnya ditentukan. Itu benar-benar menghancurkan semua orang dan mengejutkan dunia. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, bahkan para tetua istana Jiuhan, bahkan setelah restu dari Wan Hanbing, telah meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat nirvana, tetapi keadaan sebenarnya masih tingkat yin dan yang. Orang kuat nirvana, setiap kali ia dipromosikan, dapat memacu guntur dan bencana dunia, dengan demikian memurnikan daging dan lautan roh, sehingga tubuh akan diubah, dan kekuatannya juga akan memiliki lompatan kualitatif. Bencana guntur ini memadamkan tubuh, dan para penatua istana Jiuhan tidak pernah menerimanya. Meskipun kekuatan mereka kuat, fisik mereka jauh lebih rendah daripada nirvana. Mereka bisa menahan pedang kematian Chu Xingyun. Kami memiliki lebih dari selusin tembakan untuk membunuh orang ini, tetapi kami juga harus membayar harga yang menyakitkan. Lebih baik untuk mengubah ujung tombak menjadi 80 orang kuat yin yang. Selama kita dapat mengaktifkan kembali 3000 formasi kuno bintang dingin, ini akan mudah. Pemusnahan. Lin Bingli berpikir tajam, mengetahui bahwa Chu Xingyun sulit untuk ditangani, dan berbalik untuk melihat 80 budak pedang yin yang. Kata-kata itu jatuh, dan para tetua istana Jiuhan mencapai konsensus. Kali ini, mereka tidak berani menunda lagi, dan segera menembak. Hawa dingin melesat melintas dan langsung menangkap lebih dari 10 budak pedang yin dan yang. Bunuh. Lin Bingli minum lagi, dan kekuatan Zhenfeng meraung seperti gelombang sungai Tianhe yang mengamuk, menghamburkan lebih dari 10 budak yin dan yang dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, hawa dingin mengerikan turun, dan sungai es yang luas dan panjang muncul di kekosongan, yang meleleh oleh es, dan ada sedikit kedinginan, dan bunyi klik terdengar, dan tubuh lebih dari 10 budak yin dan pedang-pedang membeku. Metode Chu Xingyun tidak ada habisnya, tetapi mereka yang yin dan yang tidak sebagus Chu Xingyun. Penatua Bingli sangat pintar sehingga dia bisa memikirkan mulai dari titik ini. Melihat adegan ini, para murid dari istana Jiuhan diam-diam bertepuk tangan. Jika Anda membunuh Chu Xingyun, Anda akan kehilangan banyak, tetapi jika Anda membunuh budak pedang yin dan yang ini, mereka akan dapat mendapatkan kembali kendali atas 3000 formasi kuno Hansing. Selama formasi kuno 3000 bintang dingin dapat didesak lagi, dengan pamor formasi kuno tingkat ke-7, ditambah bidikan para tetua istana 9 dingin, mengebom Chu Xingyun, Anda bisa menjadi jauh lebih mudah dan menghindari korban yang tidak perlu. Suara lembut keluar, dan lebih dari 10 tetua dari 9 istana dingin menembak. Momentumnya sangat mengerikan. Ribuan tombak es dan salju jatuh dan langsung menusuk tubuh budak yin dan pedang yang. Lalu dingin itu membumbung dan membekukan tubuh mereka. Akan pecah menjadi keripik es. Sudah selesai. Lin Bingli sangat gembira dan tidak bisa tidak mengirimkan keceriaan. Tetapi pada saat ini, dalam pandangannya, tubuh lebih dari 10 budak yin dan pedang yang tiba-tiba meledak ke cahaya aneh, diisi dengan kekuatan teror yang kejam. Tubuh itu ditusuk oleh tombak. Bagaimana mungkin orang-orang ini meledakkan Ling Hai? Lin Bingli tampak kagum, tetapi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya dan berteriak, kemudian mereka menyebar, masing-masing dengan nirwana. Menahan, lautan roh dari orang yin dan yang meledak dan mereka tidak bisa menyebabkan kita banyak kerusakan. Lin Bingli sengaja mengangkat nadanya, penuh dengan jijik, tetapi begitu suaranya jatuh, Chu Xingyun berkata. Kamu tahan dengan nirvana, dan kamu memang tidak takut meledak Ling Hai, tapi, 9 di belakangmu murid dari Istana Han, aku takut aku harus takut dengan jumlah kekerasan-kekerasan ini. Kata-kata ini seperti palu yang tak terlihat, dan mereka menghantam hati para tetua Istana Jiuhan dengan keras, mereka menjerit-jerit dengan buruk, dan setelah mereka mengucapkannya, lebih dari 10 budak yin dan yang menunggu untuk meledak adalah seperti meteor. Terbang melintasi kehampaan, menjarah ke arah murid-murid dari 9 istana dingin, matahari yang mulia dan bercahaya mencerminkan wajah-wajah ketakutan dan ketidaktahuan.
Tidak. Teriak Lin Bingli, dia menembak, dan lebih dari selusin tetua istana Jiuhan juga menembak, tetapi bahkan jika mereka cepat, mereka tidak bisa menghentikan pecahnya kekuatan spiritual. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan mengalir ke langit, aura cahaya keras, dan menghantam para murid dari 9 istana dingin. Pembangunan orang-orang itu semua adalah ranah roh, tidak lemah, tetapi tidak kuat. Tidak ada sedikit perlawanan. Setiap aliran kekerasan seperti urgensi yang kejam, dengan gila-gilaan mengambil kehidupan yang segar, di mana ia tampaknya menjadi rumah jagal, kecuali untuk badai spiritual yang mengamuk, yang merupakan darah dan daging serta kerusakan darah, bergulung-guling ke angin, itu memancarkan bau berdarah yang sangat menyengat, menodai bumi dan kekosongan dengan warna merah. Beberapa murid dari istana Jiuhan ingin melarikan diri, berbalik, tetapi ditusuk oleh aura, dan beberapa ditusuk melalui tungkai mereka, tetapi tidak mati, tetapi jatuh ke genangan darah, diwarnai dengan darah merah di seluruh tubuh, dan membuat tangisan meratap dengan kelelahan. Dalam hal ini, mereka sudah tidak bisa mengutuk Chu Xingyun, takut tidak sadar, dan cahaya spiritual yang mewakili kematian akan jatuh di atas kepala mereka, rasanya sangat menakutkan bahwa mereka hanya ingin melarikan diri dari tanah yang benar dan salah ini. Kamu binatang buas, berani membantai murid-muridku di istana Jiuhan. Lin Bingli dan para tetua istana Jiuhan menggigil karena marah, dan kematian selusin budak pedang Yin dan yang tidak membuat mereka senang. Hanya kemarahan dan kedinginan. Eksploitasi diri selusin budak pedang Yin yang terlalu mendadak dan terlalu cepat, baik mereka maupun para murid istana Jiuhan tidak bisa bereaksi. Beberapa saat yang lalu, murid-murid istana Jiuhan memiliki lebih dari 500 korban jiwa. Suasana ketakutan menggerogoti pikiran mereka, dan yang lebih penting, karena korban yang sangat banyak dari para murid, 3.000 Hansing kuno arai tidak bisa lagi mendesak. Tenang, hari ini, aku akan membunuh semua orang yang mencegahku menyelamatkan Liu Xiang. Kamu tidak akan pernah merasa kesepian di jalan Huangquan. Chu Xingyun menyetrum jubahnya dan menghancurkan darah di tubuhnya. Saya tidak merasakan sakit hati sedikitpun karena kehancuran lebih dari 10 budak Yin dan pedang Yang. Epi lubang hitam dinaikkan lagi. Di belakang Chu Xingyun, lebih dari 60 Yin dan budak pedang berdiri di udara, mencerminkan wajah pucat dengan ekspresi berbeda di bawahnya dalam mata hitam yang dingin dan kejam. Lakukan. Chu Xingyun membuat suara yang kejam, cahaya hitam pedang menyala terus-menerus, lebih dari 60 budak Yin dan yang pedang tiba-tiba bergegas ke kerumunan, bertemu dengan para murid istana Jiuhan yang memegang pedang, dan para tetua istana Jiuhan meniup linghai ini seperti mesin pembunuh murni. Pada saat yang sama, Chu Xingyun juga bergegas keluar. Di lengan Vientian, sumber cahaya 5 warna mekar, berlama-lama di seluruh tubuh Chu Xingyun, pedang cahaya horor, ditambah nyala api kematian yang menghancurkan semua, siapapun yang bertemu itu, semua mati, menyambut dengan kegilaan ketakutan sekelompok tetua di istana Jiuhan. Dalam sekejap, alun-alun yang luas di lereng gunung menjadi kacau, darah dan raungan, mayat dan raungan, bergema dalam kekosongan untuk waktu yang lama dan gagal membubarkan diri. Adegan perang sangat tragis. Pertempuran berdarah di alun-alun menjadi lebih berdarah dan tragis, dan suara gemuruh bumi bergetar, membuat seluruh Jiuhan Peak bergetar, istana es bergetar, dan bumi retak, bahkan di puncaknya, bisa menjadi jelas rasakan itu. Di jalan gunung yang mengarah ke puncak, Wu Jingsui dan Lin Tianchong dan yang lainnya terbang dengan kecepatan penuh. Angin dingin yang menggigit bergegas, dan mereka telah diuapkan oleh kekuatan spiritual yang tebal sebelum mereka menyentuh tubuh mereka. Sekelompok 18 orang, tak bisa berkata-kata, makna yang sengit dan ditentukan, beredar di mata. Embun beku dingin di depannya tercabik-cabik, aura dilepaskan, dan sekelompok 18 orang akhirnya melewati jalan gunung yang panjang, sosok itu perlahan jatuh dan menjejakkan kaki di puncak Jiuhan Peak. Dingin di sini bahkan lebih berat, dan kekosongan ditutupi dengan es dan pola es misterius, sehingga kekuatan spiritual dunia terkontaminasi oleh sentuhan dingin orang yang tidak berada di ranah Yin dan yang tidak bisa menunggu lama, dan mereka akan membeku kapan saja. Dia adalah roh darah malam. Lin Tianchong berdiri di tempat pertama, hanya menyentuh tanah, dia melihat lurus ke depan dan mulai melihat dengan hati-hati. Dalam bidang penglihatannya, seluruh puncak Jiuhan Peak cukup terbuka, sebuah platform batu besar berdiri di tengah, dan seluruh tubuh berwarna putih dan dingin, menghembuskan dinginnya kesedihan. Di peron batu, seorang wanita tua duduk dengan tenang di piring, mengenakan jubah salju, napas di tubuhnya seperti angin dingin dan kejam, dia menutup matanya, tidak bergerak, seolah-olah itu bergabung ke tempat yang dingin dan dingin ini.
Ketika aku melihat kepala istana, aku bahkan tidak memberi hormat. Kamu sangat berani. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar. Aku melihat seorang wanita setengah baya berpakaian putih berdiri di depan si Tai, matanya begitu dingin sehingga dia mendorong ke arah Lin Tianhong. Di samping wanita cantik berbaju putih, seorang wanita cantik parubaya berpakaian hitam juga berdiri, dengan wajah suram yang sama, dan niat biadab membunuh seluruh tubuh, bahkan lebih tajam dari pedang. Benar saja, seperti kata Chu Xingyun, 18 tetua berdiri di sisi gunung, dan 2 wakil raja istana berdiri di puncak gunung. Dilihat dari kultivasi mereka, mereka semua berada di alam nirvana, tetapi fluktuasi spiritual yang memancar dari tubuh mereka mencapai setelah setengah melangkah realem kaisar, itu akan dapat memancarkan kekuatan kehendak unik Kaisar Wu Kaisar. Wu Jingsui melangkah maju dan menatap 2 orang di depannya, dengan semangat juang yang kuat. Sekelompok semut yang rendah hati benar-benar berani mengarahkan kita ke kematian. Wanita cantik putih terus berbicara, tangannya sudah dicengkeram erat dengan pesawat ulang-alik perak, dan baling-baling pesawat ulang-alik itu semuanya membunuh dan kedinginan. Adapun wanita berpakaian hitam, jarum perak muncul di jari-jarinya. Jarum perak memiliki kecemerlangan berdarah misterius, seolah-olah dilemparkan oleh darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya melangkah pada saat yang sama, menyapa Lin Tianchong dan Wu Jingsui. Teror kaisar setengah langkah menghancurkan kehampaan, membuat Lin Tianchong dan Wu Jingsui mengerutkan kening dengan erat, dan tanpa sadar melangkah mundur setengah langkah. Semut adalah semut, setelah semua, mereka hanya bisa berhasil untuk sementara waktu. Wanita cantik berpakaian putih itu memiliki suara yang keras. Dia melihat darah Lin Tianchong dan Wu Jing mundur setengah langkah, dan dia lebih bangga, dan dia terus menganiaya, tetapi saat itu masih dianiaya. Di belakangnya terdengar suara serak tua, berkata, "Kalian berdua, kembali untuk saat ini." Mendengar ini, keduanya segera berhenti, dan bahkan mengambil napas mereka, berbalik, dan membungkuk dalam-dalam ke Ye Xuesang. Bawahan mematuhi. Setelah berbicara, keduanya kembali ke tepi si Tai, satu kiri dan kanan, diam-diam menjaga rok darah malam, tetapi mata mereka masih menatap Wu Jingsui dan Lin Tianchong dan yang lainnya, meremehkan dan membunuh pikiran, melebur ke mata mereka. Fan Wujiao, Gu Fanxing, Lin Yuanli, Gu Xuanfeng, dan Fu Xiaochen, para master dari 5 kekuatan semua ada di sini, dan 10 yin dan orang kuat di belakang Anda juga tampaknya berasal dari 5 kekuatan orang-orang ini yang seharusnya mati, sekarang berdiri di depanku utuh, sangat aneh dan tidak terduga. Situasi seharusnya datang dari Chu Xingyun. Ye Xuesang berdiri perlahan, matanya yang keruh memandang ke depan, dengan kejutan dan keraguan di matanya, tetapi lebih penasaran, menatap 15 budak pedang lubang hitam. Orang yang mati tidak hanya bisa dibangkitkan dari kematian, tetapi juga bisa didorong semaunya, yang membuat darah yang dalam dari hati Ye Xuesang meluap dengan keserakahan yang kuat, dan seluruh orang itu bahkan lebih suram dan suram. Ya, tidak peduli bagaimana, tidak peduli jawaban yang kamu dapatkan, itu tidak akan mempengaruhi kamu. Karena itu yang terjadi, mengapa kamu harus bertanya? Mo Wanggong menjawab dengan acuh tak acuh. Temperamennya yang acuh tak acuh membuat darah malam mata sang menggigil ganas, dan dia terkejut mendapati pria di depannya. Ada jejak napas kuno di tubuhnya, seolah-olah itu berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu. Pada saat ini, rasa dingin di mata Ye Xuesang berangsur-angsur menghilang, dan tawa keluar dan berkata, Chu Xingyun telah menghabiskan semua pikirannya, tujuannya hanya untuk menyelamatkan air dan aroma, sehingga keduanya dapat bersatu kembali. Bagi Anda itu hanya hal yang dapat dibuang, sebuah ketidaksadaran. Atau bahkan mati di sini. Jika Anda bersedia mengubah posisi Anda dan menyerah pada perang hari ini, saya tidak akan pernah mempermalukan Anda dan membuat pengecualian, memungkinkan Anda untuk menjadi tamu dari Nine Cold Palace dan menikmati sumber daya budidaya yang tak ada habisnya. Kata-kata Ye Xuesang belum selesai, Mo Wanggong menyela secara langsung. Dia berbalik untuk melihat Lin Tianchong dan Wu Jingsui, dengan tenang berkata. Dipercayai oleh seseorang, sangat setia karena kita telah sepakat untuk Chu Xingyun, bahkan jika dia menjalani hidupnya, dia harus menepati janjinya. Kalau tidak, bahkan jika Anda bisa bertahan hidup, Anda akan memiliki hati nurani sepanjang hari. Belum lagi, dunia ini adalah dunia-dunia, bukan rok darah malam Anda sendirian, Anda dapat mewakili dunia. Hati nurani tidak nyaman.
Mendengar kata-kata Mo Wanggong, Ye Suesang tidak bisa menahan tawa, dan berkata seperti roh jahat. Di dunia ini, hanya supremasi kekuatan, selama Anda bisa menjadi seorang pria, semua yang ada di dunia ini seperti awan asap, kebenaran ini, bahkan anak-anak berusia 3 tahun jelas mengerti bahwa sekarang Anda benar-benar berbicara kepada saya tentang hati nurani dan dunia ini hidup mungkin agak pura-pura. Masih berkata, kamu semua memiliki pegangan di tangan Chu Xingyun, jadi kamu harus mematuhi perintahnya. Ye Suesang memandang mereka bertiga dengan cara yang menyenangkan, dan segera setelah suara keluar, Wu Jingsui dan Lin Tianchong memilih dengan senyum menghina. Mo Wanggong menggelengkan kepalanya, dan menatap Ye Suesang dengan tatapan pada orang miskin, ketidakpercayaan, ketidakbenaran, ketidakkomitmen, hati yang acuh tak acuh, jika orang hidup seperti ini. Apa perbedaan antara dunia ini dan orang mati? Apa yang kamu bicarakan? Mata Ye Suesang berkedip dengan lelucon, dan seluruh wajahnya menjadi sangat suram. Namun, Mo Wanggong tidak takut dengan mata dingin Ye Suesang, masih begitu acuh tak acuh, melangkah dengan lembut, suaranya tiba-tiba menjadi luar biasa, dan berkata, atur. Ketika kata-kata itu jatuh, Wu Jingsui, Mo Wanggong, dan Lin Tianchong menyapu tinggi ke langit. Pada saat yang sama, 15 budak pedang lubang hitam juga terbang, dan tubuh 18 orang tiba-tiba berlari keluar dengan kekuatan spiritual yang kuat dan bersatu satu sama lain. Bersama, suara gemuruh keluar, kekosongan bergetar, seolah-olah ada puluhan ribu gelombang di puncak Jiuhan, menyebabkan platform puncak batu bergetar luar biasa. 18 kekuatan spiritual terus meningkat, memadatkan susunan megah penuh dengan prasasti misterius, samar-samar, di dalam formasi, tampaknya ada sombong yang menjulang. Tawa keluar, bergema dalam kekosongan. Tawa ini, tidak manusiawi, dan sombong, juga mengungkapkan sedikit kesedihan dan kegilaan, seperti tawa ajaib. Tawa itu menjadi lebih jelas, satu demi satu, jernih dan bergema di telinga semua orang, bahkan angin dingin bergetar dengan tawa, salju bergoyang, dan samar-samar diuraikan sosok kosong di kekosongan. Sosok itu sebenarnya adalah Dewa Iblis yang mengerikan. 5, 10 lengan ditangguhkan menggantung di kekosongan, meskipun wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi memancarkan sihir mengerikan yang kuat. Begitu muncul, tampaknya dunia telah benar-benar memadat. Cahaya sihir merah darah mengalir turun, dan Rao, dua wakil penguasa istana, memiliki wawasan yang menakjubkan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pada saat berikutnya, mereka melihat 15 budak berlubang pedang hitam bergegas di depan sosok iblis, dan tubuh mereka tetap tidak berubah. Untuk apa ini? Wanita cantik putih melihat pemandangan di depannya dan tiba-tiba merasa mati lemas. Begitu kata-katanya jatuh, suara gemuruh tiba-tiba berdering, Tuhan Iblis yang ganas benar-benar bergerak, 10 lengan menonjol, dan 5 memutar, semua meledak kekuatan hisap, dan menangkap pedang lubang hitam budak ke dalam tubuh. Mengaum. Raungan iblis tiba-tiba mekar. Tiba-tiba, lengan Dewa Iblis perlahan-lahan mengevakuasi kekuatan langit dan bumi, dan lokasi iblis adalah pelarian nirvana. Dua napas terkondensasi satu sama lain, dan akhirnya berubah menjadi 3 helai darah, semuanya dituangkan ke dalam tubuh Wu Jingsui, Lin Tianchong dan Mo Wanggong. Pada saat darah masuk ke dalam tubuh ketiga orang itu bergetar hebat, dan pupil matanya berubah, dan ada gumpalan sihir di dalamnya, dan nafas di tubuh mereka terus melambung, mengganggu kekosongan. Seolah turun dari Dewa Iblis. Itu adalah pembentukan roh yang aneh. Wanita kulit hitam dalam keheningan, yang telah terdiam selama beberapa saat, akhirnya berbicara. Dia memandang ke arah iblis ganas yang ada dalam kehampaan, dan kemudian melihat pada 3 orang yang napasnya berubah tiba-tiba. Di sampingnya, wanita cantik berbaju putih itu juga kagum, tidak lagi kata-kata kejam, benar-benar kaget dengan adegan ini. Sebagai wakil penguasa istana Jiuhan, keduanya jauh lebih unggul dari orang biasa baik dalam pengetahuan dan penglihatan. Arai spiritual di depan mereka terlalu aneh. Dewa Iblis yang mengerikan sebenarnya adalah arai spiritual. Arai mata bahkan lebih tak terduga, yang tidak pernah terjadi. Terlebih lagi, di bawah hujan darah, kekuatan Wu Jingsui, Mo Wanggong, dan Lin Tianchong sangat dibesar-besarkan, terutama Wu Jingsui dan Lin Tianchong, yang tidak di bawah mereka.
10 orang yin dan yang terikat pada lengan mereka, dengan gila menggambar kekuatan langit dan bumi, dan 5 orang nirvana, yang terperangkap di kepala mereka terus-menerus diekstraksi dari nirvana, mengkondensasi 2 kekuatan menjadi 1, dan akhirnya oleh Dewa Iblis ini melalui lampu merah yang aneh, sehingga kekuatan 3 orang dapat ditingkatkan, kali ini akhirnya. Semua itu bertentangan dengan susunan roh biasa. Ye Suesang juga menatap wajah kosong, tenang, dan tiba-tiba kilatan kejutan arai roh yang aneh, dia melihat untuk pertama kalinya, menggunakan kekuatan asli prajurit sebagai media, sehingga secara paksa meningkatkan kekuatannya, arai ini hanyalah sebuah arai ajaib. Sebenarnya, pemikiran Ye Suesang sepenuhnya menganalisis misteri susunan roh ini. Arai ini disebut 18 Burning Blood Demon Arai. Ini bukan berasal dari benua roh sejati, tetapi dari api lubang hitam. Ia dapat membakar kekuatan asli 15 budak pedang lubang hitam dan secara paksa meningkatkan kekuatan ketiganya. Sebagai penyelenggara formasi siluman darah 18, apakah itu budak pedang lubang hitam, atau Wu Jingsui, Mo Wanggong dan Lin Tianchong, tubuh dan pikiran akan menderita kerusakan besar. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bahkan dapat merusak basis kultivasi. Tetapi untuk saat ini, formasi ini adalah satu-satunya cara, jika tidak mereka akan dapat melawan 2 kaisar bela diri setengah-setengah. Boom! Darah di langit tiba-tiba meledak, langit, tubuh Lin Tianchong, cahaya petir menodai darah, memancarkan napas yang sangat berbahaya, minuman rendah keluar, berpusat pada tubuhnya, cahaya petir berdarah menyapu, mengental guntur dengan lebar sayap ribuan elang darah, napas-napas, semua kekuatan spiritual void rusak. Di sisi lain, kekuatan ekstrim Wu Jingsui juga diwarnai dengan darah yang mengerikan. Saya melihatnya mengangkat tinggi tombak kaisar, 3000 Jing Tianjun berdiri tinggi di langit, berlama-lama dalam kemarahan, dan berubah menjadi Jiao jahat yang sangat jahat. Adapun Mo Wanggong, ia masih mempertahankan postur siaga semula, tetapi murid-muridnya berubah menjadi merah darah, dan napasnya menjadi misterius, seolah-olah itu telah menjadi sihir. Jadi 3 orang, berdiri di langit, dikombinasikan dengan 5 bayangan 10 dewa iblis di belakang mereka, suasana bermartabat membuat hati 2 istana wakil utama bergetar dengan gila, dan kejutan di mata Ye Sui yang menjadi lebih intens. Arai roh itu aneh, tapi tidak apa-apa, ada apa dengan 3000 orang itu? Ada semakin banyak keraguan dalam darah Ye Suesang, di bawah tenda Wan Hanbing, wilayah non-yin dan yang tidak dapat masuk ke 9 istana dingin, untuk dibekukan menjadi patung es, mengapa 3000 Jing Tianjun tiba-tiba akan muncul dan dilepaskan. Kehabisan nafas. Setelah periode kecurigaan yang singkat, cahaya pencerahan melintas di mata Ye Suexiang, dan tiba-tiba berkata, 3000 orang ini sebenarnya adalah boneka roh, tetapi mereka tidak ada habisnya dan memiliki kemampuan untuk menyingkat roh-roh jahat. Anda ada banyak rahasia di tubuhku. Kalian berdua mendengarkan perintah. Pada saat ini, Ye Suesang tiba-tiba menarik matanya dan berkata kepada 2 wakil kepala istana. Ketika kamu menembak, kamu harus meninggalkan kehidupan 3 orang ini, termasuk Chu Xingyun, juga tidak bisa bunuh, aku semakin tertarik pada mereka sekarang. Suara Ye Suesang penuh dengan keserakahan dan keingintahuan, dan matanya baru saja mengangkat, dan roh-roh jahat yang sangat jahat di kehampaan mengirimkan naga langit yang meraung-mengaum, dan jubah berdarah Wu Jingsui bergoyang. Saya tidak akan menghubungi Anda. Kekuatan berdarah kejahatan ekstrim memuntahkan, tetapi ketika tubuh roh jahat ekstrim menyapu, setiap sinar gas jahat dipenuhi dengan kekuatan pembunuhan yang mengerikan, tombak menusuk, dan berubah menjadi aliran kehancuran, memusnahkan segala sesuatu, surga dan bumi untuk perubahan warna. Pada saat yang sama, Lin Tianchong juga menembak. Cahaya guntur yang dahsyat melintas, dia seperti bebek yang tak menentu, dan sosoknya melayang dan menghilang. Dalam sekejap, dia mendatangi 2 wakil penguasa istana, dan elang guntur darah meledak ke dalam darah, menukik turun. Biarkan kura-kura tingkat tinggi keluar. Bahkan jika kamu mendapat berkah dari arai roh, kamu sama sekali bukan lawan kami, mati untukku. Keheranan wajah wanita putih itu menghilang, dia dan wanita hitam itu saling melirik satu sama lain, dan kemudian menembak pada waktu yang sama. Pesawat ulang-alik terbang, dan jarum perak menembus langit, tetapi ketika 2 sinar cahaya yang tajam naik ke langit, ia menyapa Wu Jingsui dan Lin Tianchong secara aktif, dengan kehendak Kaisar Wu Jing dalam cahaya. Itu adalah riak-riak.
Kedua kekuatan yang menakutkan itu terus-menerus mendekat ketika mereka bertabrakan satu sama lain, tanpa diduga, tidak ada adegan kehancuran yang menghancurkan bumi. Kekosongan, benar-benar mati, hanya cahaya dengan nafas kehancuran yang terus berlanjut. Keluar, darah sangat terguncang, tetapi pesawat ulang-alik dan jarum perak ada. Itu menjadi semakin suram. Apa yang terjadi? Setelah melihat ini, dua wakil kepala istana akhirnya berhenti menjadi sombong. Mereka bisa merasakan bahwa, di bawah jalinan Scarlet Thunder dan Scarlet Spirit, serangan mereka jatuh ke angin. Suara gemuruh-gemuruh datang, dan di bidang penglihatan, jarum perak dan pesawat ulang-alik terbang diguncang secara paksa, dan darah suram bergulir, baik dengan cahaya guntur dan penuh kekuatan ekstrim. Di depan keduanya, mereka benar-benar menyelimutinya. Menang! Wu Jingsui dan Lin Tianchong melihat adegan ini, dan karena konsumsi yang besar, mereka menjadi sedikit pucat, dan mereka tiba-tiba menunjukkan ledakan sukacita dan berkata bersamaan. Mo Wanggong berdiri di belakang mereka berdua, dan ada kilasan sukacita di wajahnya. Namun, kilasan sukacita ini hanya menyebar, tetapi matanya menyipit. Di depan mereka, dua wakil kepala istana yang menghadapi serangan ofensif tidak panik, mereka masih berdiri di posisi